hal yang wajib diketahui oleh seorang hamba. Maka kata beliau, siapa yang merealisasikan pengetahuannya tentang perkara-perkara ini, dia akan mengetahui betapapun besar amalannya tidak serta-merta menyelamatkan dirinya dan tidak menjamin dirinya masuk ke dalam surga, tidak juga menyelamatkan dari api neraka. Ketika itu dia akan merugi dengan amalnya, berputus asa dari menyandarkan diri kepadanya, walaupun walaupun amalannya itu baik dan banyak. Maka bagaimana dengan keadaan orang yang amalnya sedikit dan buruk? Selayaknya dia menyibukkan dirinya dalam memikirkan kelalaiannya dalam beramal, menyibukkan diri dengan taubat dari kelalaiannya dan meminta ampunan darinya. Jadi kalau kita sudah mengetahui hal seperti ini, berarti kita harus ingat kembali tujuan kita diciptakan di dunia ini apa? Tujuannya apa? Untuk cari uang? Untuk punya rumah tingkat 2? Atau punya mobil? Untuk apa tujuan kita di sini? Untuk beribadah kepada Allah. Ya? Karena tujuan kita beribadah kepada Allah, tujuan kita mencari ridha Allah, tujuan kita mencari rahmat Allah, maka kalau nanti kita bekerja, berarti harus mencari kerjaan yang apa? Yang apa? Lemas gitu, halal gitu. Lemas gitu. Kenapa? Mau yang haram? Mau mana? Halal tapi sedikit, haram tapi banyak. Mau yang mana? Halal walaupun sedikit. Karena tujuan kita bukan di sini. Tujuan kita bukan di sini. Tujuan kita agar bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Makanya kalau nanti kita sudah dewasa, kemudian kita bekerja, maka ingat-ingat, tujuan kita bukan untuk mencari uang, enggak. Tujuan saya adalah untuk beribadah. Oke? Tapi kita juga harus bekerja. Maka pekerjaan kita bukan menjadi tujuan, dah. Tujuan kita bukan untuk kerja. Tapi tetap kita bekerja, tapi bukan jadi tujuan. Makanya kalau kemudian seseorang bekerja, lalu kemudian pendapatannya sedikit, yang penting halal, tidak ada masalah. Ya. Beda kalau orang itu tujuannya sudah menjadi dunia, tujuannya karena dunia, itu sudah beda. Kalau orang tujuannya dunia, ketika dikatakan, Pak, ini haram loh ya, tak boleh, maka dia mengatakan apa? Oh, tidak bisa, kalau kayak gini, kalau saya tidak seperti ini, gimana cara saya cari makan? Hah? Contoh. Kemarin ada yang pernah bertanya begini, Ustaz, saya jual es teh di trotoar. Tahu trotoarnya? Tahu nggak trotoar? Nggak tahu ya? Ini kecil-kecil nggak tahu trotoar. Tahu trotoar? Kan ada jalan raya. Samping jalan raya itu kan biasa kayak ada jalan kecil. Biasa buat orang jalan kaki. Itu namanya trotoar. Sekarang ada orang jualan di situ. Paham ya? Maka dia tanya, Ustaz, hukumnya gimana? Maka saya bilang, kalau itu kan trotoar punya siapa? Punya pemerintah kan? Punya pemerintah yang bangun punya pemerintah, tanahnya punya pemerintah. Maka kalau pemerintah melarang jualan di situ, nggak boleh ada jualan di situ. Hukumnya jadi haram kalau jualan di situ. Paham ya? Nah, terus saya tanya, jadi gimana? Di trotoar itu boleh apa enggak? Nggak boleh, Ustaz. Ada tulisannya besar, dilarang jualan di trotoar. Tapi dia tetap jualan di situ. Berarti nggak boleh, haram kalau kayak gitu. Terus gimana, Ustaz? Ya pindah, cari tempat yang halal. Mungkin ada pemerintah menyiapkan tempat, lapangan, jualan di situ misalkan. Ya pindahlah di situ. Atau cari tempat yang lain, jual di halaman rumah misalkan. Atau cari rumah warga yang punya halaman luas, sewa di situ misalkan. Terus dia bilang, Ustaz, kalau kayak gitu nanti gimana? Sekarang saja jual di trotoar, penghasilannya sedikit. Kalau nanti pindah gimana? Maka orang ini sudah apa? Sudah tujuannya bukan untuk beribadah lagi kepada Allah. Tujuannya sudah bukan untuk mencari surganya Allah, tapi tujuannya adalah untuk cari uang. Jadi seperti itu. Maka berhati-hati dengan permasalahan seperti itu. Baik.